Ini adalah sirkuit tester atau avometer berjenis analog, yang mana sirkuit tester adalah alat pengetes kelistrikan yang penggunaannya sangat luas untuk mengukur tegangan, arus DC dan juga AC, dan juga tahanan untuk memeriksa hubungan kelistrikan dan suatu komponen kelistrikan pada kendaraan maupun unit kelistrikan lainnya. Nah, pertama akan saya jelaskan nama-nama bagian atau komponen dari sirkuit tester ini. Yang pertama, di sini ada sebuah jarum. Jarum ini dinamakan pointer dan ada beberapa angka di display yang disebut dengan scale, yang menunjukkan besaran voltase, tahanan maupun arus. Dan ini adalah pointer calibration screw yang fungsinya untuk mengkalibrasi pointer ke garis 0. Dan selanjutnya ini adalah ohm calibration knob untuk mengkalibrasi posisi pointer untuk pengukuran tahanan. Dan selanjutnya ini adalah range selector. Range selector di sini dapat mengarahkan pada pointer untuk mengukur tegangan AC, tahanan listrik, arus listrik DC. Dan selain itu juga tentu saja komponen lainnya dari sirkuit tester atau multitester ini adalah rangka atau body, yang mana berfungsi sebagai penopang keseluruhan komponen bagian dari sirkuit tester ini. Dan tentu saja pada sirkuit tester terdapat kabel dan juga test lead yang berwarna merah dan hitam. Ini berfungsi untuk membedakan terminal positif dan juga negatif untuk mengukur tegangan pada suatu rangkaian listrik. Pada scale terdapat beberapa skala pengukur. Yang paling atas ini adalah pengukur ataupun skala ohm yang berwarna oranye. Yang hitam di sini adalah skala voltase dan juga ampere. Jadi dari 0, 50, 100, 150, 200, 250, yang bawahnya juga untuk range sampai 50. Sedangkan yang paling bawah 0 sampai 10. Dan yang berwarna merah ini adalah skala untuk mengukur tegangan AC ataupun arus bolak-balik yang berwarna merah. Dan yang C di sini adalah pengukur kapasitansi dengan satuan mikrofarad. Dan selanjutnya yang berwarna kuning ini adalah pengukur DC volt. Dan juga selanjutnya di sini LI untuk mengukur induktansi, dan juga yang LV juga sama-sama untuk mengukur induktansi, dan DB untuk mengukur desibel. Keunggulan dari sirkuit tester ini biasanya dicantumkan di sini drop proof, yang artinya tahan goncangan tapi tidak se ekstrim goncangan yang disengaja. Dan juga di sirkuit dalam pada sirkuit tester ini terdapat fuse untuk memproteksi rangkaian kelistrikan di dalamnya, dan juga dioda. Selanjutnya akan saya jelaskan metode pengukuran
pada circuit tester atau multitester ini. Sebelum kita mengukur, sebelum menggunakan circuit tester, kita harus pastikan bahwa jarum penunjuk atau pointer ini ada di bagian garis ujung sebelah kiri pada skala, seperti ini. Dan apabila tidak, putarkan skrup pointer calibration screw penunjuk ini dengan sebuah obeng sampai jarum penunjuk yang ini berada tepat pada garis ujung sebelah kiri pada besaran atau pada besar angka 0. Oke, sekali Anda telah melakukan penyetelan dan pengecekan skala 0, Anda tidak memerlukan pengecekan yang terlalu sering. Pertama, kita akan mengukur tegangan DC pada sebuah baterai. Nah, perlu kita ketahui bahwa daerah pengukuran tegangan multitester ataupun circuit tester ini dari 0 sampai 1000 volt. Nah, caranya kita hubungkan kabel pengetesan atau test lead warna merah ke terminal positif dan kabel pengetes yang berwarna hitam ke terminal negatif. Nah, posisikan selektor pada salah satu daerah DC volt di sini. Dengan pilihannya, karena baterai ini normalnya sebesar 12 volt, maka range yang kita ambil yaitu di atas 12 volt. Jadi bukan yang 10, kita ambil yang 50. Dan tidak 250 karena terlalu jauh. Maka kita ambil DC volt selektor pada 50. Nah, setelah di setel pada 50 ya, kita tempatkan positif lead, test lead yang positif yang merah pada terminal positif baterai, dan selanjutnya yang test lead yang warna hitam tempatkan di terminal negatif baterai. Dari sini kita dapat melihat hasil pengukuran tegangan baterai ini sebesar 12 volt ya. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan kelistrikan pada sebuah kabel tegangan tinggi, dan tentu saja kita akan menggunakan skala pengukur ohm di sini. Dan spesifikasi normal dari kabel tegangan tinggi ini memiliki tahanan maksimum sebesar 25 kilo ohm, maka kita arahkan selektor pada ohm 1 kilo. Dan berikutnya kita pastikan pointer menunjukkan ke garis 0 pada ujung paling kiri sini, garis tak hingga, maksud saya garis tak hingga dapat kita lihat di ujung. Jika sudah tepat, kita tidak perlu menyetel adjuster yang ini. Dan berikutnya kita cek pointer pada saat kedua probe dihubungkan, apakah berada tepat di 0. Bila tidak, kita putarkan adjuster sampai pointer menunjukkan pada titik 0 ohm seperti ini. Oke, setelah itu kita dapat mengukur tahanan sebuah kabel di sini. Kita dapat memasang probe ini bolak-balik gitu, jadi tidak ada aturan yang mengharuskan probe ini di ujung yang satu ataupun di ujung yang lainnya. Kita tempatkan probe. Nah, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tahanan kabel tegangan tinggi ini sebesar 0 ohm, dan mungkin sebetulnya ini lebih besar sedikit dari 0 ohm, mungkin 0,5
0,2 ohm, yang artinya kabel tegangan tinggi ini masih masuk ke dalam kualifikasi kondisi baik. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC pada instalasi rumah, dan caranya seperti biasa, kita pastikan pointer menunjuk pada posisi paling kiri pada garis 0, dan setelah itu kita tentukan selektor pada AC volt dengan rentang maksimum 250 AC volt, karena besar arus listrik, tegangan listrik bolak-balik yang akan kita ukur di sini pada instalasi rumah itu berkisar 220 sampai 230 volt. Oke, setelah selektor diposisikan, maka kita dapat langsung menggunakan probe untuk mengukur tegangan listrik arus bolak-balik. Langsung seperti ini saja. Dan ya, di sini kita mendapat hasil pengukuran yang warna hitam VA di sana 230 volt.